orang tuh banyak mengeluh kepada teman, keluarga, dan di medsos Iya. begitu, Bu. Tapi nggak menyampaikan secara langsung kepada instansi yang bersangkutan. Nah, ini kenapa budaya ini masih sering terjadi, Ibu? Nah, saat ini memang KPU sedang Nah, ya. sebenarnya bagaimana sih, Bu, mekanisme sebuah laporan itu masuk? Apa setiap laporan tadi benar-benar ditindaklanjuti, Ibu? Di Boleh, Ibu. Yuk. 2019 kan kita tidak menggunakan Saya rasa alasan terbesar orang itu tidak mau lapor karena bukan karena malas, Bu, tapi karena takut yang tadi, Ibu, Iya, takut benar. identitas diketahui, takut dianggap mencari masalah begitu, atau takut mendapat tekanan setelah melapor. Nah, bagaimana sebenarnya kalau tadi WBS kan memang sudah melindungi ya, Bu, ya. Kalau span lapor bagaimana, Bu? Saya rasa karena ini sistem ya, jadi tidak Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPWRI. Teman pemilih, kalau teman pemilih melihat ada pelayanan publik yang kurang baik, apa sih yang biasanya teman pemilih lakukan? Diam aja, atau ngobrol dengan teman, atau nulis di medsos nih. Nah, padahal perubahan itu biasanya seringkali dimulai dari satu laporan yang disampaikan melalui kanal yang tepat begitu teman pemilih. Nah, bagaimana masyarakat bisa ikut meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga integritas di lingkungan KPU? Itu yang akan kita bahas di podcast episode khusus pada episode kali ini. Telah hadir bersama saya di sini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Ibu Iva Rosita. Apa kabar, Halo, Ibu? Mbak Nona. Hari ini kita matching ini, Bu, pink and pink. Padahal nggak Iya. janjian loh teman pemilih. Benar loh, persis loh, birunya juga ada. Ada birunya juga, pinknya juga hint ada. of blue-nya. Kayaknya telepati ya dari jauh. Dan putihnya juga loh, Bu. Iya, benar Putih ya? juga, ya ampun. Ini Kok jadi kita benar-benar bicara outfit sih hari ini ya? ini benar-benar berarti apa namanya, soul-nya dapet nih. Tadinya mau pakai merah. Mau pakai merah, Cuma saya pikir bukannya? belum Agustusan, udah pakai pink Pakai pink aja. gitu. Masih Juli ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih, Bu, sebelumnya Ibu sudah berkenan hadir dan sharing ini, Bu, nanti terkait span lapor ya, Bu, ya, dan WBS. Luar biasa, Bu. Saya ingin mulai dari suatu fakta, Bu, yang mana orang ini hampir semua orang itu pernah merasa kecewa, Bu, mungkin terhadap pelayanan publik. Nah, yang menarik, Bu, orang tuh banyak mengeluh kepada teman, keluarga, dan di medsos begitu, Bu. Tapi nggak menyampaikan secara langsung kepada instansi yang bersangkutan. Nah, ini kenapa budaya ini masih sering terjadi, Ibu? Keberanian kali ya, brave-nya kali, dia nggak apa ya. Nah, saat ini memang KPU sedang terus mensosialisasikan ya agar masyarakat itu berani. Tapi kalau untuk tahu berani itu kan harus paham dulu, Mbak. Bisa jadi dia berani tapi belum paham. Bisa jadi dia paham tapi belum berani gitu loh. Jadi melalui kanal ini pada hari ini mudah-mudahan literasi masyarakat kita tentang span lapor itu seperti apa dan paham gitu ya, bagaimana cara mengadukannya. Jadi sebenarnya kan sistem yang dibuat untuk memudahkan masyarakat sebenarnya. Jadi kalau sudah mudah, silahkan bisa diakses dan tinggal keberaniannya aja sih. Berarti bukti ya, bukti berani, kemudian tahu caranya. Tapi kalau tidak dilampirkan dengan bukti juga agak kesulitan. Jadi bisa jadi mungkin masyarakat kita bukan tidak berani, tapi sedang mengumpulkan evidennya, bukti-buktinya sehingga lebih berani lagi seperti itu. Baik, Bu, tadi Ibu sempat menyebut span lapor ini, Bu. Nah, ini adalah salah satu kanal pengaduan yang mungkin sudah sering didengar masyarakat, Bu, span lapor ini. Tapi saya juga yakin, Bu, banyak teman pemilih yang sedang menyaksikan ini mungkin belum tentu paham fungsinya, Bu. Nah, itu mungkin span lapor ini sebetulnya dibuat untuk siapa dan kapan masyarakat perlu untuk menggunakannya, Ibu? Iya, span lapor ini sistem pengaduan pengelolaan pelayanan publik ya. Jadi sistem yang dibuat untuk memberikan ruang kepada publik melalui aplikasi atau sistem sehingga publik mudah untuk mengadukan seperti apa. Span lapor ini dikelola secara nasional, makanya namanya SP4N ya, SP4N, tapi kita sering menyebutnya akhirnya span lapor, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Jadi sistem yang dibuat untuk mengelola pelayanan publik secara nasional.
ya oleh Kemenpan RB, tapi kemudian itu akan diteruskan kepada instansi masing-masing sesuai dengan laporannya. Misalnya span lapornya terkait persoalan di KPU, maka di KPU lah yang harus menyelesaikannya, seperti itu. Jadi sebuah sistem atau aplikasi yang dibangun untuk memudahkan publik menyampaikan aduan-aduan terhadap pelayanan yang kita lakukan terhadap publik seperti apa. Apakah sudah memenuhi standar atau tidak memenuhi standar, maka bisa dilaporkan ke span lapornya. Jadi lebih kepada basisnya itu kepada layanan publik Baik untuk Ibu. span lapornya. Baik. Kalau kita mendengar kata lapor itu kan kita langsung berpikir tentang keluhan besar, masalah serius gitu ya Bu ya, atau sesuatu yang negatif begitu Bu. Padahal sebenarnya fungsi span lapor ini tidak hanya soal mengadu saya Bu ya. Apalagi nih Bu kira-kira fungsi yang bisa kita maksimalkan begitu Bu dari span lapor Bu? Jadi intinya terhadap kualitas layanan terhadap publiknya. Tentu sebagai penerima manfaat kan publiknya pasti ke depannya berharap layanan publik kita KPU semakin bagus gitu. Karena bisa jadi yang pelapornya adalah yang merasakan manfaat dari pelayanan publiknya. Kemudian manfaat span lapor ya terhadap instansi atau lembaga tersebut. Tentu pembenahan terhadap pelayanan publiknya. Kalau tidak ada kritikan, masukan, maka kita tidak akan berbenahkan lembaga kita KPU. Ya, itu juga bagian dari pembangunan zona integritas. Pembangunan integritas bagi lembaga kita dan pembangunan integritas bagi si pelapornya sebenarnya. Ya, dengan melaporkan sebenarnya si pelapor ini sedang membangun integritas pada dirinya. Dan berharap ketika dia berintegritas, laporannya diterima oleh lembaga kita, oleh KPU, oleh lembaga siapapun yang dilaporkan, kemudian berefek pada lembaga tersebut, integritasnya terhadap pelayanan publiknya juga semakin meningkat. Itu seperti itu. Baik Ibu. Nah kalau misalnya Kok jadi serius banget ya kita Yeah. bicaranya? Terus? tips untuk teman pemilih Bu, misalnya kalau di lingkungan KPU sendiri Bu, laporan seperti apa nih Bu yang sebenarnya bisa disampaikan melalui span lapor Bu? Ya, span lapor itu misalnya dia ketika dia meminta data dan informasi ya terkait pelayanan publiknya, permohonan informasi terkait data pemilih, data rekap dan lain-lain, ternyata tidak ditindaklanjut, atau misalnya dia melihat ada praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya di lingkungan KPU misalnya, dan dia paham, dia tahu ada bukti-buktinya, maka dia bisa melaporkan ke span lapor. Luar biasa. Jadi banyak hal ya terkait efektivitas efisiensi yang dilakukan KPU, terus kemudian prinsip-prinsip penyelenggaraan KPU apakah sudah terlaksana atau enggak, itu bisa dilaporkan melalui span lapor. Baik Bu. Nah itu kan bagian dari layanan publik juga ya, ketika kanal ini kita siapkan, itu bagian dari meningkatkan kepercayaan publik dan publik merasa terlayani dengan laporan yang mereka sampaikan. Baik Ibu. Bu kalau kita bisa beri contoh sederhana Bu. Jadi misalnya saya datang ke kantor KPU nih Bu, terus saya merasa prosedurnya kurang jelas begitu Bu. Nah, atau informasi yang saya cari sulit ditemukan. Nah, itu hal-hal seperti itu juga bisa disampaikan ya Bu ya ke span lapor? Bisa. Jadi kita punya ini Mbak, punya ada alurnya sih span lapor itu Nah, ya. gimana tuh Bu alurnya Bu? Ini teman-teman harus paham dulu bahwa kita punya websitenya ya, www.spanlapor.go.id. Nanti ya. bisa Jadi tinggal dibuka diakses di sini, aja, tinggal ya. dibuka. Nah di situ sudah bisa di sistem itu bisa langsung nama atau apa gitu ya untuk melaporkan, dan kemudian nanti di sistem kita langsung terinput apa yang dilaporkan, tapi tetap harus dibuktikan dengan lampiran bukti-bukti atau evidennya sehingga kita bisa tindak lanjut. Itu akan diverifikasi dulu di span lapornya. Jadi nggak semua laporan itu langsung kita tindak lanjut, tapi kita lakukan verifikasi dulu ya, keterpenuhan dari evidennya seperti apa, baru kemudian kita bisa tindak lanjut. Berarti harus disiapkan adalah laporan dan bukti begitu ya Bu ya. Iya, benar. Dan tentunya data yang jelas nih, jangan sampai anonim. Betul. Jadi udah kok di www.spanlapor.go.id ya, untuk yang span lapor, karena itu kan laporan secara nasional ya. Baik Bu. Nah tadi kan untuk hal-hal yang besar dan terkait pelayanan publik ya Bu ya. Nah sekarang mungkin ada teman pemilih yang mau bertanya-tanya nih Bu. Sebenarnya apa hal-hal sederhana seperti informasi yang membingungkan, kemudian antrean yang lama ya Bu ya, atau website yang sulit diakses, itu juga penting untuk dilaporkan ini Bu. Penting juga ya Bu dilaporkan. Penting. Sangat penting sekali, karena itu menyangkut dengan kualitas layanan publik kita sebagai penyelenggara KPU. Apalagi kan kita kan setiap hari kalau foto bersama tagline-nya KPU melayani. Ini bagian dari optimalisasi pelayanan terhadap publik. Span lapor ini kita siapkan untuk
optimalisasi pelayanan terhadap publik. Sehingga kalau kita bicara pelayanan publik itu kan berarti kan ada kemudahan Mhm. ya, ada, apa, hal-hal yang tidak rumit yang dilakukan oleh, publik dalam hal aduan masyarakatnya, aduannya gitu ya. Kalau kemudian span lapor ini juga masih rumit, maka perlu kami evaluasi. Tapi setahu saya span lapor itu sudah sangat memudahkan sekali bagi publik untuk diakses dan melaporkan semua hal terkait, apa saja ya di KPU untuk melaporkan, kemudian bisa ditindaklanjut oleh, KPU. Luar biasa. Jadi memang betul nih berarti bahwa span lapor ini bukan hanya tempat untuk mengadukan masalah saja ya Bu ya, tapi Benar. juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan Iya, begitu. benar, bukan hanya ketika yang bersangkutan misalnya sebagai objek gitu ya, yang merasa bahwa layanannya tidak benar apa segala macam, tapi bisa memberikan saran dan masukan yang objektifnya seperti apa sih gitu kan. Karena, dia kan sebagai pelakunya ya, sebagai apa yang korban gitu ya, sebagai korban. Ketika dia melihat ada alur yang tidak benar di KPU, ada alur yang nggak sesuai gitu, karena dia sebagai korban, maka dia memberikan saran dan masukan sebenarnya, idealnya seperti apa sih gitu kan. Layanan terhadap publik yang harusnya diaplikasikan atau diimplementasikan oleh KPU. Jadi bukan hanya sekedar menemukan misalnya ada hal-hal yang tidak benar, ada praktek korupsi, kolusi, nepotisme, ada pelanggaran etik gitu ya. Bukan hanya persoalan-persoalan seperti itu saja, tapi dia bisa memberikan saran dan masukan kepada KPU. Jadi idealnya seperti apa sih KPU dalam memberikan layanan publiknya terhadap aduan yang mereka sampaikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada aduan yang misalnya tidak ditindaklanjut, itu dia bisa monitor lagi kan. Kalau Mmm. misalnya tidak ditindaklanjut berarti kan layanan KPU nih buruk gitu ya, cukup Mmm. buruk gitu seperti itu. Sehingga dia bisa memberikan, evaluasi terhadap KPU dengan memberikan saran dan masukan tadi. Jadi bukan hanya sekedar aduan terhadap persoalan yang ditemukan ya, Mhm. tapi juga bisa memberikan saran, masukan dan kritik terhadap, KPU untuk perbaikan ke depan. Luar biasa, sesuai tagline-nya KPU melayani, kita benar-benar Mhm, terbuka ya Bu ya, iya membuka betul. diri juga, untuk apa namanya, lebih baik lagi Mhm, begitu, luar biasa. Ibu kita break dulu Ibu, iya, jangan kemana mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPRI hanya di oke. kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita di segmen kedua. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi terkini seputar kepemiluan. Nah, sebelum jeda tadi kita sudah membahas bagaimana span lapor menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik nih teman pemilih. Menariknya, upaya KPU dalam mengelola pengaduan masyarakat juga mendapatkan apresiasi. Nah, saya mendengar tadi, span lapor ini berhasil, meraih predikat sangat baik dengan skor bintang 5, best of the best, keren banget. Nah, Bu, bisa diceritakan nggak Bu, bagaimana perjalanan pengelolaan span lapor nih Bu di KPU hingga berhasil, eee, meraih predikat tersebut? Mungkin sekaligus bisa dijelaskan nih Bu, bagaimana perkembangan sistem ini dari tahun ke tahun Bu? Iya, saya bicara sedikit ya tentang, integritas kali ya, karena apa ya, jadi, span lapor ini bagian dari KPU memvalidasi ya, terkait buruk atau tidaknya layanan publik kita, ya. Jadi melalui span lapor ini. Karena di span lapor ini kan juga ada limitasi waktu untuk menyelesaikan semua aduan masyarakat ya, melalui span lapor. Kemudian span lapor ini nih ibaratnya tuh seperti tangga teratas lah terhadap, kualitas tata kelola lembaga kita KPU. Kalau kita manajemen perubahannya sudah bagus, penataan tata laksananya sudah bagus ya, terus kemudian kalau penguatan pengawasannya bagus, penguatan akuntabilitasnya bagus, Mhm. kemudian peningkatan kualitas SDM-nya sudah bagus, tapi, Mhm. Dari span lapornya ini, karena tadi saya sampaikan merupakan validasi terhadap layanan publiknya, ternyata buruk, maka sia-sia apa yang sudah kita bangun Mmm. sebelum-sebelumnya, ya dari yang manajemen perubahannya, kualitas pelayanan akuntabilitas, pengawasan dan lain. Nah, ini bagian dari sistem yang memang dibuat oleh Kemenpan RB untuk, tahu publik ini maunya seperti apa sih, gitu loh, Mmm. seperti itu, ya melalui span lapor ini, ya. Dan kemudian ini sistem yang dibangun untuk memudahkan masyarakat terhadap, span lapor ini. Nah, ini sudah dilakukan KPU. KPU ini kan sebagai lembaga yang spesifik, persoalannya atau pengelolaannya kan tidak jauh-jauh dari pemilu dan pilkada, ya. Nah, karena pemilu kemarin tahapannya kita tahu pemilu, pilkada beririsan, sehingga
layanan dan aduannya juga cukup tinggi di pemilu kemarin, di pemilu 2024 dan pilkada 2024. Sehingga dituntut agar kita, SDM kita yang mengelola Span Lapor ini betul-betul paham dengan tujuan dan fungsi dari Span Lapor ini, ya. Kemarin dapat predikat 5 karena semua hal yang diadukan melalui Span Lapor sudah kita tindak lanjut. Tidak ada yang bisa tindak lanjut, sehingga persentasenya juga cukup tinggi di 94% kalau nggak salah. 94%, Bu. 94%. Nah, itulah yang membuat penilaian dari Kemenpan.RB kita mendapatkan predikat 5 atau terbaik. Tuh, Luar seperti biasa. Bu, tadi Ibu bicara mengenai banyak pengaduan nih saat tahapan pemilu dan pilkada, Bu. Iya. Nah, aduan-aduan boleh di-spill nggak nih, Bu, ke teman pemilih? Aduan-aduannya apa aja sih, Bu? Iya, ini saya punya datanya kebetulan ya. Jumlah pengaduannya itu tidak jauh-jauh dari tahapan sih sebenarnya. Ya, yang paling tinggi kemarin banyak orang protes ya melalui Span Lapor bahwa nama dia dicatut sebagai anggota pengurus partai politik, anggota partai politik. Karena kan itu salah satu syarat mendaftar sebagai peserta pemilu pada saat itu ya. Ternyata begitu begitu ada masyarakat yang tahu, loh, nama saya kok masuk dalam keanggotaan partai politik, maka dia lapor ke Span Lapor. Nah, dari Span Lapor itu kita komunikasikan dengan partai politik terkait untuk dihapus. Nah, itu bagian dari tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Itu yang paling banyak ya. Yang sisanya yang paling banyak ya terkait etika penyelenggara pemilu ya, terkait praktek-praktek money politik, korupsi, kolusi, nepotisme, dugaan-dugaan seperti itu ya pada saat tahapan-tahapan pemilu. Yang paling banyak yaitu pada saat tahapan pendaftaran ya, kemudian pada saat sudah dilakukan penetapan, bahkan sudah penetapan nih masih banyak aduan, bahkan hari ini masih ada. Masih ada, Bu? Masih ada. Padahal Jadi nggak tahapan ya, Bu? karena kan mereka terkendala akhirnya dengan status mereka sebagai CPNS misalnya, dia mau mendaftarkan diri sebagai PNS, terkendala dengan status dia sebagai anggota partai politik. Jadi tahun ini pun masih banyak yang mengadukan terkait keanggotaan partai politiknya. Bahkan kemarin masih menjadi pembahasan kita di pleno ya, aduan di Span Lapor terkait dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Wah, luar biasa. Berarti itu juga jadi PR nih untuk teman pemilih untuk ngecek lagi dan aktif begitu ya, Bu ya. Iya, betul. Begitu. Jadi jangan Dan sampai segera laporkan ke Span Lapor ya, segera laporkan ke Span Lapor kalau memang dirugikan dengan status keanggotaan partai politiknya. Dan KPU dalam hal ini akan memberikan akses koordinasi komunikasi dengan partai politik, karena hanya partai politik yang bisa menghapus status keanggotaannya. Seperti itu. Luar biasa, Ibu. Dan kita punya datanya nih, Mbak, di tahun 2020 ya. Ini dari aduan 60, ini semua 100% sudah kita tindak lanjut. Kemudian 2021 ini ada 16 sudah selesai juga, 2022 ada 83. Wow, pengaduan naik. 2021 turun karena sudah pasca pilkada ya. 2022 ini mulai meningkat karena masuk tahapan pemilu. Betul ya, Ibu. tahapan pemilu. 83 sudah selesai. Kemudian naik lagi 219 2022 2023 karena memasuki puncak ya, puncak tahapan pemilu, karena itu situ proses pendaftaran presiden wakil presiden kan, terus kemudian penetapan dan lain-lain. Kemudian di 2024 tinggi lagi nih 665. Ya ampun, 3 kali lipat ya, Bu. Hampir 3 kali karena lipat itu. masuk puncak nih, Masuk puncak puncak. tahapan pemungutan dan penghitungan dan hasil hitung serta rekapitulasi ya di 622. Kemudian 2025 turun 65, kemudian di 2026 ada 34, lebih turun lagi ya. Tapi di 2026 ini dari 34 yang masuk Span Lapor masih ada 2 yang belum kita tindak lanjut. Ya, nah inilah maka persentasenya menjadi 94%, bukan 100%, karena masih ada 2 tadi yang belum kita tindak lanjut. Ini kembali lagi kepada si pengadunya, karena ini melalui sistem, maka finishingnya juga melalui sistem. Bisa jadi yang bersangkutan belum mengklik selesai gitu pada sistemnya, sehingga masih terlapor sebagai aduan yang berproses. Seperti itu, Mbak Nona. Ya. Berarti grafiknya itu kalau benar-benar lagi tahapan itu mulai nanjak ya, Bu ya. Kalau tadi dilihat tuh double up ya, Bu ya. Bahkan hampir 3 kali lipat begitu. Terus puncaknya pas pemilu, Bu. Tahun-tahun pemilu dan landai lagi. Tapi berarti, tapi itu masih sekitar yang paling banyak ya catut
keanggotaan di partai politik sih. Berarti siap-siap ini Bu, tahun depan. Iya, tahun depan siap-siap 2027 kita Nah, memasuki tahapan lagi, akan tahap banyak lagi nih, meningkat lagi dari 34 nanti bisa jadi akan lebih tinggi daripada 2026. Iya Ibu, Mhm. harus diantisipasi itu. Dari sekarang sudah kita Mhm. sosialisasikan terkait SPAN lapor. Mhm. Ini kan juga bagian dari meningkatnya literasi masyarakat kita ya Iya. terhadap pemilu dan demokrasi. Nah, jadi ini Mhm. bagian dari kanal yang kita siapkan untuk bisa melihat atau bisa menjadikan ini sebuah indikasi gitu. Literasi masyarakat Indonesia kita sudah cukup tinggi terhadap pemilu dan demokrasi. Dengan aduan yang semakin tinggi bukan berarti eh, kita penyelenggara yang bermasalah, enggak. Bisa jadi Mhm. memang penyelenggara kita yang cukup tinggi literasi pemilu dan demokrasinya, sehingga mereka paham mau mengadukan kemana, mereka Mhm. mengerti, semakin cerdaslah mereka gitu, seperti itu sih. Baik Ibu. Bu, nah, bicara mengenai pengaduan ini Bu, Mhm. mungkin, beberapa teman pemilih masih atau ya beberapa teman pemilih masih berpikir Bu, "Ah percuma nih lapor, paling Mhm. juga didiemin aja," begitu Heeh, Bu, oke oke oke. atau nggak dibaca misalnya Iya, kayak gitu. Nah oke. sebenarnya bagaimana sih Bu, mekanisme sebuah laporan itu masuk, Mhm. apa setiap laporan tadi benar-benar ditindaklanjuti Ibu? Mhm mhm. Aku mau cerita sedikit ya, di Boleh Ibu, yuk. 2019 kan kita tidak menggunakan SPAN lapor kita sebenarnya sudah ada ya. Mhm. Tapi karena belum tersosialisasikan dengan baik, jadi orang pahamnya melaporkan tuh masih dengan menggunakan email ya, Mhm. dan dari email itu baru kami input melalui SPAN lapornya. Tapi sekarang saya rasa SPAN lapor ini sudah menjadi barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya. Jadi Mhm. mudah-mudahan hari ini juga masyarakat terpahami ya. Saya masih agak kaku ya menyebutnya SPAN padahal SP4N gitu ya. SP4N, iya SPAN lapor. SP4N lapor. Mhm. Nah, mudah-mudahan nanti memasuki persiapan pemilu 2029, Iya. ini bagian dari mengedukasi masyarakat sehingga mereka paham, mereka menjadi pengawas secara langsung dan paham melalui kanal atau SPAN lapor ini bisa melaporkan secara langsung ya pengawasannya Mhm. gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya apa lupa sampai. Ini Bu, kalau ngelapor takutnya nggak dibaca begitu Oh Bu. enggak, ini Nah bukti, jadi kita punya datanya heeh, ya, oke kita punya baik Bu. data. Dari data ini Mhm. semua laporan sudah ditindaklanjut ya. Baik. Dan yang memvalidasi tadi yang betul-betul bukti bahwa betapa akutabilitasnya kita dalam menindaklanjut laporan ini adalah predikat dari Kemen.Parekraf tadi. Kemen.Parekraf tadi memberikan predikat 5 terhadap kita. Itu kan sebuah pengakuan yang luar biasa ya. Betapa kita tidak main-main terhadap semua laporan dan aduan masyarakat. Nah, kita tindak lanjut dan bahkan sudah 99% kita tindak lanjut, hanya tinggal 1% yang karena tadi belum klik selesai ya sudah kita tindak lanjut, tapi kembali sistem tadi oleh si pengadunya harus diklik selesai seperti itu. Berarti kendala teknis bukan kendala substantif ya Bu ya. Benar Betul, ya, baik. seperti itu Bu, Mbak. tadi SPAN lapor Bu. Nah, kita juga punya WBS. Iya. Whistleblowing system ya Bu. Nah, WBS. ini sama-sama kanal pelaporan Bu. Tapi benar. apa sih yang membedakannya Bu? Kalau SPAN lapor itu lebih umum ya, khusus untuk semua masyarakat yang tahu mau laporkan tentang pengaduan terhadap tahapan pemilu dan lain-lain, semuanya bisa melalui SPAN lapor. Tapi kalau WBS ini lebih kepada sistem yang kita bangun untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang di internal kita gitu loh. Jadi kita bangun WBS agar pada saat mereka mengadukan mereka merasa nyaman, merasa aman dan terlindungi. Jadi kita bangunlah yang namanya sistem WBS ini, whistleblowing system. Nah, ini juga bagian dari bagian dari perbaikan lembaga kita juga ya. Jangan sampai nanti mereka tahu bahwa ada hal yang tidak berkenan, hal yang tidak baik gitu, ada yang tidak beretika dan lain-lain, tapi mereka takut. Nah, ini bagian dari memberikan keberanian kepada mereka, sistem yang kita bangun untuk memberikan keberanian kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka terlindungi gitu. Yang khawatirnya nih misalnya dengan mereka mengadukan nanti ancaman terhadap jabatannya misalnya, ya aduh jangan-jangan nanti kalau misalnya aku ngadukan nanti aku diturunkan ya eselonku gitu kan, atau nanti aku dipindah nih sampai ke Papua misalnya, atau nanti apalah hal-hal yang lain terkait jabatannya misalnya, atau misalnya dengan dia mengadukan bisa jadi nanti dia akan didiskreditkan misalnya, atau dibully atau apa gitu. Nah, ini WBS kita bangun untuk meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi. Dia adukan dan kami pastikan itu tidak akan terjadi.
Itu lebih kepada memberikan rasa aman, nyaman ketika mereka mengadukan. Kalau span lapor kan lebih terbuka ya, Terbuka, ya. terbuka sekali gitu kan. Tapi kalau WBS nih kita lebih tertutup. Ya baik Ibu. Mm-mm. Tapi masyarakat umum masih bisa melaporkan lewat WBS atau hanya internal aja Bu? Hanya internal Oh saja. internal aja. WBS itu baik. internal. WBS itu internal, baik. Berarti span lapor itu yang eksternal begitu ya Bu ya? Eksternal dan internal ya Bu ya? Iya. WBS khusus untuk internal, luar biasa. Sebegitu besar upaya KPU untuk menjaga integritas begitu ya Bu ya, luar biasa. Nah berarti kalau dibuat lebih sederhana Ibu, misalnya saya ingin menyampaikan pelayanan yang kurang baik, berarti saya lapornya ke span lapor. Span lapor. Tapi kalau saya mengetahui ada dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, Iya betul, pelanggaran etika integritas, ya, etika. mohon pelecehan seksual, asusila dan lain-lain, pakai WBS ya. WBS. www.wbs.kpu.go.id. Baik. Ya. Nanti di sini ya teman pemilih bisa di ya langsung buka, nanti di situ akses ada alamat langsung email. diminta nama, terus kemudian aduannya apa, nomor teleponnya apa. Tapi kalau misalnya dia juga nggak mau menyebutkan nama nggak apa-apa. Oh, Jadi baik, Ibu. anonim gitu kan. Tapi yang penting evidennya ada, bukti-buktinya ada dan bisa ditindaklanjut langsung. Jadi tujuannya kepada siapa, dugaannya kepada siapa gitu, bisa langsung ditindaklanjut. Gitu. Baik Ibu. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Nah, ini juga ini Bu, ada fenomena Bu terkait mengenai laporan ya Bu ya. Nah ini kan saya rasa alasan terbesar orang itu tidak mau lapor karena bukan karena malas Bu, tapi karena takut yang tadi Ibu, takut identitas diketahui, takut dianggap mencari masalah begitu, atau takut mendapat tekanan setelah melapor. Nah, bagaimana sebenarnya kalau tadi WBS kan memang sudah melindungi ya Bu ya. Kalau span lapor bagaimana Bu? WBS, kalau span lapor ini lebih terbuka. Lebih terbuka. Baik. Ya, jadi saya rasa karena ini sistem ya, jadi tidak terpublikasikan secara umum ya. Jadi yang mengetahui hanya si pelapor dan petugas kami yang mengelola span lapornya. Kalau WBS Bu? Kalau WBS lebih tertutup lagi, sehingga hanya yang mengetahui hanya si petugas satgasnya itu saja yang mengetahui. Dan cara menyelesaikan pun saya sebagai ketua divisi hukum aja nggak tahu nih ya. Oh iya Bu. Jumlahnya sebegitu independen berarti. Sebegitu tertutupnya gitu ya. Jadi hanya kepada persoalan sekitar siapa yang dilaporkan dan kemudian apakah ini berkorelasi dengan kebijakan sekjennya gitu kan, di internal kita ya terutama ya. Nah, hanya sekitar itu saja dan ini sangat tertutup sekali. Itu bagian dari memberikan rasa nyaman dan aman tadi kepada si yang bersangkutan, karena kalau dibuka bisa jadi dia akan dibully atau bisa jadi dia akan berdampak terhadap psikologisnya dia gitu kan. Nah inilah keuntungan dari WBS yang kita bangun. Baik Ibu. Nah ini kita sudah sampai di penghujung episode Ibu. Kira-kira apa pesan Ibu kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan Ibu? Iya, gini, ini WBS ini kan bagian dari ini juga ya. Tadi kalau span lapor kita bicara tentang layanan publik ya, bagaimana publik bisa ikut serta mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, bahkan di luar tahapan pun kita masih meminta kepada publik untuk terus mengawasi lembaga kita, gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang memang tidak berkenan, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan peraturan KPU, mati lampu ya. Mati lampu. Maka span lapor ini merupakan kanal yang kita siapkan, kita berikan kepada publik ya untuk bisa dengan mudah, dengan cepat melaporkan aduannya. Bahkan bukan hanya mudah, cepat, tapi bisa terselesaikan gitu. Jadi bukan hanya mengadukan, tapi kami pastikan aduannya itu bisa selesai gitu, bisa teratasi ya. Dan kemudian WBS ini lebih kepada internalisasi di lingkungan kita ya. Jadi WBS ini sistem yang kita bangun untuk memberikan rasa nyaman dan kemudian rasa nyaman dan aman ya kepada si pengadu bahwa aduannya ini tidak akan terpublikasikan gitu. Nah, ini juga bagian dari membenahi tata kelola kita, membenahi manajemen kita di KPU ya. Masukan-masukan dari internal kita juga perlu dipertimbangkan ya, sehingga dibangunlah WBS ya. Jadi jangan takut dengan sistem WBS yang kita bangun untuk terus memperbaiki lembaga kita itu KPU ya. Kalau ada yang memang tidak sesuai praktek-praktek yang tidak sesuai di internal kita, maka sampaikan melalui www.wbs.kpu.go.id dan kita akan tindak lanjut karena ini bagian dari
membenahi atau bagian dari reformasi lembaga kita, ya. Dan ini juga bagian dari layanan publik, ya. Karena walaupun dia internal, tapi ini kan dia juga bagian dari publik juga, ya. Betul, Bagian Ibu. dari publik yang harus merasakan bagian dari hak, ya. Ketika dia merasa bahwa di internal kita ini ada hal-hal yang mengancam haknya dia, ya, secara psikologis juga sudah dia terganggu, maka WBS ini adalah solusinya, gitu. Sehingga ke depan dia bisa bekerja dengan nyaman, bekerja dengan aman, ya. Secara psikologis juga dia merasa terlindungi, gitu ya, tidak ada intimidasi, intervensi atau lain-lain seperti itu. Ini juga bagian dari peningkatan layanan publik, ya. Bagian dari pembangunan integritas lembaga kita juga, ya. Itu tadi yang saya sampaikan, ketika sudah membangun sistem yang baik, tata kelola yang baik, gitu ya, manajemen perubahan kita sudah bagus, tata kelola kita sudah bagus, penataan tata laksananya, penguatan pengawasan kita bagus, terus kemudian akuntabilitas kita mungkin sudah diakui bagus, SDM kita juga bagus, tapi ternyata layanan publik yang nggak bagus, maka sia-sia apa yang kita bangun. Karena kita butuh review dari publik terhadap lembaga kita, ya. Nah, reviewnya dari masyarakat, dari publik, ya. Jadi finalisasinya memang dari publik. Semua apa yang kita lakukan, seperti itu, Mbak Nona. Luar biasa, Ibu. Jadi saya berharap ini kegiatan yang juga bisa dilakukan oleh teman-teman Satker di KPU Provinsi, KPU Kota, ya, untuk mensosialisasikan terkait SP4N lapor dan kemudian apa manfaat WBS, karena ini salah satu cara kita juga untuk meningkatkan kepercayaan terhadap publik dan memvalidasi, ya, bahwa lembaga kita betul-betul berintegritas, gitu. Ada keterbukaan di dalamnya. Luar biasa, Ibu. Apresiasi setinggi-tingginya, Ibu. Ini Span Lapor Thank you. SP4N lapornya Iya, yang sudah SP4N lapor. good score, Ibu, dari Kemenpan RB. Luar biasa, Ibu. Iya. Ini hasil kerja keras Ibu dan tim tentunya luar biasa. Makasih. Bukan tim saya ya, tapi semua kita, ya. Semua kita semua yang ada di Iya, sini. semua Tepuk yang ada tangan di dulu sini. yang ada Thank di you. sini semuanya. Luar biasa. Dari perbincangan kita hari ini, Bu, ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama teman pemilih, bahwa pelayanan publik yang baik bukan hanya dibangun oleh pemerintah saja, Ibu, ya, tapi juga oleh masyarakat yang mau peduli, berani menyampaikan masukan dan menggunakan kanal pelaporan yang tepat. Jadi Iya, jangan lagi curhat di medsos, jangan lagi cuma ngomong sama kolega keluarga begitu, atau disimpan, dipendam dalam hati, karena ada kanalnya yang tepat. Apalagi kalau disimpan, Mbak, sakit kan ya. Sakit. Jadi Sakit mendingan ini. dikeluarkan kali ya. Dikeluarkan saja. Mendingan apalagi di tengah zaman teknologi yang luar biasa kayak gini, ya, kayaknya tuh udah nggak ada lagi deh istilah memendam, ya, terus istilah menyembunyikan perasaan, gitu. Mendingan dibuka aja semua. Dan pasti ada solusinya kalau di kanal yang tepat, ya, Bu, ya. Iya, benar. Jadi melalui Span Lapor ini aku udah terbiasa Span Lapor, ya. Iya, sama aku juga. Span SP4N lapor, ya. SP4N lapor. Kita bisa bantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan sementara melalui whistleblowing system juga kita ikut menjaga integritas dan tata kelola organisasi agar tetap bersih, transparan, dan akuntabel. Begitu. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Makasih KPWRI, juga Mbak Nona hari Ibu ini. Iva, luar biasa, Ibu. Iya. Terima kasih atas sharing ilmunya, Ibu, dan tentunya sosialisasi yang sangat bermanfaat ini untuk teman pemilih dan satker-satker begitu, ya, Bu, ya, yang ada di seluruh penjuru daerah. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.